Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Dengan sukacita kita berjumpa kembali di minggu ini. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan jika sampai saat ini kami masih ada Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Sebentar lagi kami akan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita sembah Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan sama-sama, layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lebih lagi sembah Tuhan, layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang
kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu Tuhan, kami disembuhkan dari sakit penyakit Tuhan. Kami dilindungi dari berbagai ancaman Tuhan, sebab kami mengandalkan nama yang agung, nama yang kudus. Sebentar lagi kami akan memuji-Mu lebih lagi Tuhan, dan kami akan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi setiap hati kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita siap untuk bersukacita lebih lagi. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Yes. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Yang percaya kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kita aman di dalam nama Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kini tiba waktunya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kami mengajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita ucapkan berkat kemurahan Tuhan itu, sebab hanya Tuhanlah yang mencurahkan berkatnya bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih lagi sungguh-sungguh kita katakan bahwa Tuhanlah benar-benar menghiasi kehidupan kita. Kau hiasi
Benar Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami semua Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, lawat kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami yang mendengarkan Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan hanya untuk kami dengar, tetapi kami menjadi pelaku yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Kami sambut dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Saudara. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga kita dimanapun kita ada. Kita memuji Tuhan. Meskipun kita beribadah secara online Bapak Saudara, tapi kita sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita ada, saya percaya kita akan merasakan hadirat Tuhan dan kita akan diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Saya ambil di dalam Esra pasal 7 ayat 9 sampai ayat 10. Esra pasal 7 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan di dalam hati dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Esra ini ditulis oleh Esra. Siapa Esra? Esra adalah seorang imam dan ahli kitab. Jadi ketika Esra menjadi seorang imam dan ahli kitab, tentu yang kita pikirkan adalah bahwa Esra itu menguasai hukum Taurat dengan sangat baik. Jadi Esra ini memiliki dua jabatan yang cukup tinggi pada waktu itu. Selain seorang imam, dia juga dikatakan sebagai seorang ahli kitab. Apa yang kita baca dari Esra pasal 7 ini bercerita tentang peristiwa pasca pembuangan orang Israel. Kita tahu dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa orang Israel itu mengalami 3 kali masa pembuangan. Dan salah satunya setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel, mereka dipimpin oleh Esra. Pada gelombang yang lain, mereka dipimpin oleh Zerubabel dan teman-temannya, serta Nehemia juga. Jadi kalau kita belajar Alkitab ini jelas dikatakan bahwa Esra ini memimpin orang Israel ketika mereka keluar dari perbudakan. Mereka keluar dari pembuangan di Babel. Nah, Bapak Saudara, ketika ada di negeri pembuangan, yaitu negeri Babel, orang-orang Israel ini tidak dapat lagi beribadah seperti yang biasa mereka lakukan ketika mereka ada di Yerusalem. Sebab apa? Sebab mereka tidak lagi memiliki tempat ibadah, yaitu bait Allah. Oleh sebab itu, karena mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah kepada Allah ketika mereka ada di Yerusalem, jadi mereka itu belajar Taurat dengan tekun. Bahkan ketika mereka di Babel, karena mereka merasa mereka jauh dari Tuhan, karena bagi mereka Allah hadir di tempat ibadah mereka yaitu bait Allah, maka di dalam pikiran mereka itu tertanam sebuah pemikiran yang keliru. Jadi mereka harus melakukan hukum Taurat supaya mereka itu selamat, supaya mereka tetap berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, setelah dari pembuangan di Babel, orang-orang Israel kemudian hari sampai sekarang ini merasa yakin bahwa mereka itu dapat diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Karena tadi latar belakangnya Bapak Saudara. Karena di Babel mereka nggak bisa ibadah, lalu mereka merasa hanya dengan melakukan hukum Taurat inilah mereka dapat diselamatkan, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dan itu diadopsi oleh orang-orang Israel di kemudian hari sampai sekarang.
Bahkan ada orang Kristen yang masih tetap berpegang bahwa hukum Taurat itu dapat menyelamatkan. Nah, Bapak Saudara, itu adalah pemikiran yang keliru. Karena tadi mereka merasa Tuhan jauh dari mereka. Bahkan setelah mereka kembali ke Yerusalem itu, Bapak Saudara, sikap ibadah yang salah tadi tetap mereka lakukan. Nah, ini yang ingin dikoreksi oleh Ezra sebenarnya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa tangan Allah itu melindungi Ezra. Kenapa tangan Allah melindungi Ezra? Bapak Saudara, karena alasannya adalah jelas tertulis di dalam ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi apa yang menjadi penyebab Ezra itu tetap dilindungi oleh Tuhan? Karena Ezra bertekad untuk meneliti, bertekad untuk mengajarkan, bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu renungan pada saat ini saya berikan judul ketetapan hati. Kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Ezra. Bapak Saudara, ketika saya belajar apa arti kata bertekad yang tertulis di dalam Ezra pasal 7 ayat 10 tadi. Jadi kata bertekad tadi memiliki pengertian mempersiapkan hati untuk. Ketika dikatakan Ezra bertekad untuk meneliti firman Tuhan, meneliti Taurat Tuhan, artinya Ezra itu mempersiapkan hatinya sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan. Atau kata bertekad juga dapat diartikan memberikan hati untuk. Bukan sekedar mempersiapkan hati, tapi memberikan hati, sepenuh hati untuk belajar, untuk mengerti, melakukan firman Tuhan. Bahkan pengertian yang ketiga dari kata bertekad adalah mencurahkan segala perhatiannya. Fokusnya, orientasi Ezra adalah meneliti firman Tuhan. Dan sebab itu Bapak Saudara, Ezra tetap dilindungi oleh Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kita akan belajar bagaimana sih ketetapan hati Ezra yang mau meneliti firman Tuhan, yang mau mengajarkan firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Saudara, kata bertekad itu bukan usaha emosional mendadak. Jadi bukan hanya keadaan emosi kita yang pasang surut, Bapak Saudara. Artinya bagaimana? Artinya begini, ada orang ketika dia pertama sekali memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, dia tentu merasa menggebu-gebu. Selalu rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Selalu rindu untuk membaca firman Tuhan. Selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan dan sebagainya. Melakukan hal-hal yang rohani. Tapi kita seringkali menemukan setelah beberapa lama, setelah beberapa waktu dari pertobatan mula-mula tadi, dia kasihnya menjadi dingin. Dan tidak lagi punya kerinduan yang sama untuk beribadah. Tidak memiliki keinginan yang sama untuk membaca firman Tuhan. Tidak memiliki kemauan yang sama untuk berdoa kepada Tuhan. Itu berarti imannya hanya sekedar bersifat emosi yang pasang surut atau mendadak. Jadi kata bertekad ini bukan otomatis Bapak Saudara. Ini membutuhkan usaha yang keras dari kita. Membutuhkan kemauan yang teguh dari kita untuk belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, saya akan baca bagi kita semua. Bapak Saudara bisa perhatikan Alkitab Bapak Saudara, dimanapun kita ada, bisa dibuka Alkitabnya, mungkin melalui Alkitab atau gadget silahkan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab, kata firman Tuhan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Tuhan itu melalui Yosua memberikan perintah kepada orang Israel supaya jangan pernah lupa memperkatakan kitab Taurat. Tetapi yang harus mereka lakukan adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Supaya apa? Supaya tindakan mereka itu dilakukan dengan penuh kewaspadaan atau kehati-hatian. Perbuatan mereka tidak melenceng dari koridor yang telah Tuhan tetapkan. Dan ketika kita jalan melakukan semua apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan katakan apa? Maka perjalanan kita akan berhasil. Sebab apa? Pasti perjalanan kita berhasil. Sebab apa? Kita melakukan semuanya sesuai rencana Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, anak-anaknya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, jadi usaha, ketetapan hati, tekad untuk belajar firman Tuhan itu, Bapak Saudara, itu membutuhkan usaha yang keras dari kita. Dan saya percaya ketika kita bergantung pada Roh Kudus, Dia sebagai parakletos, Dia sebagai penolong kita, Dia yang akan memberikan kita kekuatan. Apa ketetapan hati Ezra yang menjadi aplikasi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan? Yang pertama, Bapak Saudara, jelas dikatakan di dalam ayat 10a. Ketetapan hati Ezra yang pertama, ketetapan mengetahui firman Tuhan. Ezra pasal 7 ayat 10 bagian A. Saya buka kembali. Dikatakan demikian. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti. Kata meneliti ini berarti Bapak Saudara melakukan analisa. Mempelajari secara dalam. Sebagaimana saya katakan tadi, Ezra ini seorang ahli kitab yang mahir dalam Taurat, Bapak Saudara. Apa buktinya? Jelas dalam ayat 6. Ezra 7 ayat 6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab. Bahkan ditambahkan demikian. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Allah Israel. Alkitab sendiri memberikan kesaksian bahwa Ezra ini bukan hanya ahli tapi mahir ekspor. Ya kan? Dia seorang yang ahli dalam kitab. Ayat 11 juga diulangi lagi Bapak Saudara. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli Taurat itu. Yang ahli dalam segala perkataan, segala perintah dan ketetapan Tuhan. Ayat 12. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit. Kalau kita baca Alkitab, ada sebuah kata atau frasa yang diulang-ulangi Bapak Saudara. 2 atau bahkan lebih dari 2. Maka itu sangat penting. Sesuatu yang ditekankan oleh Tuhan, itu sangat penting. Alkitab berulang-ulang sekali mengatakan bahwa Ezra ini adalah seorang yang ahli kitab dan mahir, expert. Menguasai sekali Taurat Tuhan. Meskipun demikian Bapak Saudara, Ezra tetap bertekad mempelajari firman Tuhan. Di mana dia pelajarinya? Bahkan sebelum dia kembali ke Yerusalem, ketika dia ada di pembuangan, di tengah negeri kafir, di tengah bangsa-bangsa kafir, dia belajar, dia bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Bapak Saudara, seringkali kita ini ketika kita mengikut Tuhan sudah sekian tahun, kita merasa kita sudah membaca Alkitab begitu banyak. Kita sudah berkali-kali membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Bapak Saudara, tapi kita seringkali merasa sudah cukup, sudah puas. Kita berkata, aku sudah menguasai banyak ayat-ayat Alkitab. Ketika kita berhenti untuk membaca firman Tuhan, pada saat itulah kita berhenti untuk bertumbuh. Ketika kita berhenti merasa cukup untuk belajar firman Tuhan, ketika itulah kerohanian kita akan stagnan. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Sebab firman Tuhan tadi menjamin bahwa hanya firman Tuhan yang membuat kita mengalami pertumbuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan semakin diperbarui dan disempurnakan dari hari ke hari. Oleh sebab itu Bapak Saudara, jangan kita merasa mungkin di antara kita ada yang sudah sekolah Alkitab, ada yang sudah sekolah teologi. Lulus S1, lulus S2. Mungkin ada yang sedang menempuh studi teologi S3. Mungkin ada di antara kita yang sudah menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendoa, dan sebagainya yang sudah sering kali mendengarkan khotbah. Kita merasa kita nggak perlu lagi untuk belajar firman Tuhan.
itu adalah sikap yang keliru. Bapak Saudara, Ezra ini ketika dia meneliti firman Tuhan, ketika dipakai kata meneliti, itu dilakukan dengan penuh analisa, Bapak Saudara. Jadi Ezra bukan hanya sekedar mengetahui, tapi dia menganalisa. Itu jelas tertulis di dalam Nehemia pasal 8 ayat 14 sampai 15. Nanti Bapak Saudara bisa baca. Dikatakan Ezra itu meneliti dengan penuh seksama. Dia memperhatikan dengan baik-baik Taurat Tuhan. Bukan untuk mencari kesalahan Taurat Tuhan, tapi untuk mengerti supaya dia dapat menghidupinya. Inilah ketetapan hati yang luar biasa dimiliki oleh Ezra, Bapak Saudara. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita baca buku-buku rohani yang benar-benar memperkaya wawasan kita tentang kekristenan. Kita memperhatikan tontonan-tontonan yang dapat membangun kita. Akhir-akhir ini ada sebuah drama Korea yang sangat terkenal. It's okay to not be okay, gitu ya. Memang secara manusia ketika kita menonton drama Korea tersebut, Bapak Saudara, ada nilai-nilai moral yang kita terima. Artinya gak apa-apa kita punya kelemahan, gak apa-apa kita punya kelebihan. Gak apa-apa kita punya kekurangan. No problem, gak ada masalah apa-apa. Bapak Saudara, tapi seringkali ketika kita memperhatikan apa yang disajikan oleh televisi, Bapak Saudara, kalau kita tidak punya hikmat, kita gak punya pengertian yang benar, Bapak Saudara, saya percaya kita akan mengiyakan. Artinya begini, kalau saya ini memiliki kekurangan, ya sudah gak apa-apa, itulah aku apa adanya. Artinya kita gak mau berubah lagi untuk lebih baik. Kita menuntut orang untuk menerima kekurangan kita. Padahal firman Tuhan jelas berkata kita harus memiliki keserupaan dengan Kristus. Kita harus mengubah, mengikis segala karakter kita, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Bapak Saudara. Jadi bukan kita merasa, ya inilah aku apa adanya, it's me. Ya terima aku apa adanya, kekurangan aku. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang menjadi karakter kita, Bapak Saudara, itu harus kita ubahkan. Dengarkan ibadah, dengarkan khotbah dalam ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh kerinduan. Bila perlu Bapak Saudara, catatlah khotbah yang kita dengarkan. Supaya apa? Supaya kita dapat kembali merenungkannya di rumah atau dimanapun kita ada. Seringkali Bapak Saudara, jemaat itu ketika mendengar khotbah, jangankan besok, hari itu juga ketika ditanya apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di mimbar, dia bisa tidak ingat. Yang dia ingat paling gaya rambut pendetanya seperti apa. Pakaiannya tadi warna apa. Tadi kancingnya lepas satu katanya. Tali sepatunya yang sebelah kiri lepas. Dan sebagainya. Khotbahnya apa? Nggak tahu. Ya khotbah yaitu. Bapak Saudara, oleh sebab itu kita punya keterbatasan sebagai manusia untuk mengingat. Kita perlu mencatat Bapak Saudara. Mencatat, menandai apa yang menjadi berkat bagi kita. Firman Tuhan itu. Supaya apa? Kita bisa mengulang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ketetapan hati Ezra? Selain dia bertekad untuk mengetahui, memiliki ketetapan hati mengetahui firman Tuhan. Yang tidak kalah penting adalah dia memiliki kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Ezra 7 ayat 10 bagian B. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti, yang tadi sudah saya bahas, dan melakukannya Bapak Saudara. Jadi Ezra ini belajar firman Tuhan bukan hanya untuk tahu tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi dia bertekad untuk belajarnya supaya dia dapat melakukannya. Di dalam Ezra pasal 9 ayat 10 sampai 12 itu dikatakan bahwa Ezra itu bertindak dengan penuh kehati-hatian berdasarkan apa yang dia tahu tentang Taurat Tuhan. Artinya apa? Dia menjalani hidupnya itu tidak di luar koridor firman Tuhan. Dia selalu berupaya melakukan segala sesuatu aktivitasnya itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apa buktinya? Yang saya katakan tadi Ezra pasal 9 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu, para nabi itu dengan berfirman. Negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar. Oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung.
Ayat 12. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Ketika Ezra melihat orang Israel mulai bercampur baur dengan orang-orang kafir, karena Tuhan sudah memberikan peringatan, negeri yang dijanjikan untuk mereka duduki adalah negeri yang cemar. Mereka tidak diperbolehkan untuk memberikan anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki bangsa kafir. Sebab apa? Hati mereka bisa berbelok. Sebaliknya, mereka juga tidak boleh mengambil anak perempuan dari negeri kafir untuk dijadikan bagian dalam keluarga mereka. Sebab apa? Nanti apa yang mereka ambil dari yang cemar tadi akan mempengaruhi mereka sebagai umat Tuhan. Dan itu terbukti, Bapak Saudara. Kalau kita ingat kisah Salomo, ketika Salomo mengambil banyak istri dan gundik dari bangsa kafir, hati Salomo sempat berbelok dari Tuhan. Dan memang Salomo bertobat. Apa bukti pertobatan Salomo? Ketika dia menulis pengkhotbah, dia menulis Amsal pada masa tuanya. Itu bukti bahwa Salomo menyadari kesalahannya, menyadari dosanya. Dia bertobat. Bapak Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan jelas-jelas mengajari kita. Kita itu harus menjaga pergaulan kita, menjaga komunitas kita. Bapak Saudara, karena apa? 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat, janganlah sesat, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betapa besarnya pengaruh pergaulan itu bagi kita, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, saya berharap kita semua sebagai umat-umat Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan mengajari kita untuk menjaga pergaulan kita, menjaga komunitas kita, itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya hidup kita, khususnya kerohanian kita, semakin hari semakin bertumbuh. Bahkan dalam Nehemia pasal 8 ayat 17-19, Ezra bukan hanya melakukan firman Tuhan, tapi dia mendorong orang Israel untuk melakukan firman Tuhan, Bapak Saudara. Ada banyak orang belajar teologi, belajar firman Tuhan, belajar Alkitab ini, Bapak Saudara. Itu hanya ingin sekedar tahu dan merasa puas, bahkan merasa sombong. Karena apa? Karena dia memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang lain. Ada banyak orang yang tahu isi Alkitab. Banyak, Bapak Saudara, jangankan orang Kristen, banyak orang di luar sana yang non-Kristen pun belajar Alkitab. Mereka tahu apa isi Alkitab. Yang Tuhan cari bukan itu, Bapak Saudara. Yang Tuhan cari adalah pelaku firman Tuhan. Banyak orang yang tahu isi Alkitab, tapi sedikit yang melakukannya. Itu sebabnya dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan seterusnya, Alkitab berkata, pada akhir zaman nanti banyak orang berteriak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah kami mengusir roh jahat demi namamu? Firman Tuhan kata apa? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Bapak Saudara, jadi kita jangan merasa sombong ketika kita punya pelayanan yang wow di mata orang. Kita punya jemaat yang banyak. Ketika kita menjadi WL worship leader, orang-orang merasa bulu kuduknya berdiri gitu ya. Si A, ketika kamu WL aku merasa hadirat Tuhan. Apa buktinya? Iya, bulu kudukku merinding, berdiri. Orang seringkali mengukur hadirat Tuhan dengan berdirinya bulu kuduk atau banyaknya air mata yang terjatuh di lantai gereja gitu ya. Bukan, Bapak Saudara. Yang Tuhan cari bukan itu, tapi apa? Melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditolak Tuhan yang Tuhan katakan pelaku kejahatan. Bapak Saudara, saya berdoa kepada kita semua, jemaat-jemaat Tuhan GPPS Siloam Pondok Chandra, untuk kita memiliki ketetapan hati seperti Ezra, melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara, sebab apa? Tuhan mencari pelaku firman Tuhan, bukan pemberita firman. Ada banyak orang yang bisa berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan, Bapak Saudara. Ada banyak. Bukan hanya saya, ada banyak, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara pun ketika diminta khotbah mungkin bisa. Mungkin hanya perasaan malu aja, tapi bisa. Tapi yang Tuhan cari bukan itu, tapi pelaku firman Tuhan. Bapak Saudara, yang ketiga apa ketetapan hati Ezra? Setelah tadi dia meneliti, dia melakukannya. Yang ketiga, yang penting adalah dia mengajarkan firman Tuhan kepada
orang-orang Israel. Esra pasal 7 ayat 10 bagian C. Saya baca bagi kita. Demikian firman Tuhan. Dan mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dikatakan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak Saudara, ada banyak orang yang ingin tumbuh sendiri sebagai orang Kristen. Di dalam 1 Petrus Tuhan telah jelas mengajarkan bahwa kita itu harus bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang seiman, saudara seiman kita, growing together. Bukan hanya tumbuh sendiri, Bapak Saudara. Kita seringkali cuek dengan kerohanian tetangga kita, kerohanian keluarga kita, kerohanian teman dekat kita. Kita merasa biar aja aku yang rohani, biar aja dia tidak rohani. Itu sikap yang salah. Jadi Bapak Saudara, Esra ini dia tidak hanya ingin dia yang mengerti firman Tuhan. Dia tidak ingin hanya dia yang tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi dia mau orang Israel pun harus tahu. Oleh sebab itu Esra mau berkorban untuk mengajarkannya. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat 5 sampai 7. Nehemia pasal 8 ayat 5 sampai 7. Saya akan baca. Saudara bisa buka Alkitabnya. Nehemia pasal 8 ayat 5 sampai 7. Dikatakan demikian. Esra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya, di sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maseya. Sedang di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Hazakaria dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari mereka semua. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi Esra ini berdiri di mimbar, dia mengajarkan Taurat kepada orang Israel sampai orang Israel itu berkata amin, amin. Sampai mereka mau berlutut dan sujud. Sampai muka mereka menyentuh tanah. Bapak Saudara, jadi apa yang diajarkan oleh Esra diterima oleh orang Israel. Dan orang Israel mengalami pertobatan pada waktu itu. Betapa bahagianya kita ketika kita menjadi alat Tuhan. Menjadi tangan Tuhan untuk membuat orang berbalik kepada Tuhan. Betapa sukacitanya kita, Bapak Saudara. Jauh sukacita kita akan jauh lebih besar ketika kita bisa melalui kita Tuhan itu membuat orang bertobat. Daripada kita hanya menjadi orang yang merasa diri kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita merasa hanya kita yang rohani. Bapak Saudara, mari saya mendorong kita semua untuk apa? Bagikanlah firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama lewat perbuatan kita. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang terpenting Bapak Saudara, apa yang orang-orang ingin dengarkan dari kita? Injil, kabar gembira bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Kita manusia yang berdosa membutuhkan juru selamat. Ada banyak orang di luar sana yang belum mendengarkan Injil. Dan Tuhan mau kita sebagai duta kerajaan surga menyampaikan keselamatan itu kepada mereka. Supaya banyak orang-orang dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan demikian maka kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapak Saudara, firman Tuhan telah kita terima pada hari ini. Kita harus memiliki ketetapan hati seperti Esra. Berdasarkan 3 pernyataan tadi. Yang pertama, ketetapan hati untuk belajar firman Tuhan. Ketetapan hati untuk melakukan firman Tuhan. Ketetapan hati untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya percaya ketika kita melakukannya, situasi sulit apapun yang kita alami saat ini, itu tidak membuat kita merasa jatuh, tidak membuat kita merasa kecewa, tapi kita justru melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan
dalam hidup kita. Bapak Saudara, berita akhir-akhir ini, pandemi COVID-19 di Indonesia, grafiknya naik cukup tajam. Di ibu kota Jakarta mulai diadakan PSBB total atau PSBB ketat. Bapak Saudara, kalau kita mendengar itu mungkin kita menjadi orang yang merasa takut, merasa khawatir. Bagian kita apa? Bagian kita tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik. Hindari kerumunan. Lakukanlah bagian kita. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita juga memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa kita. Sehingga apa? Kita pun dapat kembali beribadah bersama-sama saudara seiman di gereja. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari tetap tumbuhkan iman di dalam Tuhan. Milikilah ketetapan hati seperti yang dimiliki oleh Ezra. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin kita ingin berkomitmen kembali. Memiliki ketetapan hati seperti Ezra. Dia ada bersama dengan kita. Dia mendengar kita. Dia tidak pernah berpaling dari apa yang kita ucapkan. Dia tidak pernah mengabaikan doa-doa kita. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Mengajari kami supaya kami tetap memiliki ketetapan hati seperti Ezra untuk belajar firman Tuhan. Memiliki ketetapan hati untuk melakukan firman Tuhan. Dan terlebih lagi mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami menyadari kelemahan kami. Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang menuntun kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami. Supaya kami diberikan Tuhan hikmat, keberanian. Kami dapat menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur biar firman Tuhan yang telah kami terima. Menguatkan kami. Mengubahkan setiap kami. Memulihkan hidup kami. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan apabila ada yang sakit di antara jemaat Tuhan. Engkau yang sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada yang lemah imannya Tuhan yang kuatkan kembali. Bangkitkan kembali. Tuhan yang mulai merasa takut dan khawatir. Tuhan yang berikan damai sejahtera. Sukacita kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman gereja untuk minggu ini. Yang pertama, semua kegiatan ibadah gereja tengah minggu diliburkan sampai kondisi mulai kondusif dari pandemi COVID-19. Yang kedua, jemaat dapat mengikuti ibadah umum secara online di YouTube Siloam Channel pada tanggal 20 September 2020 pukul 8 WIB. Yang ketiga, bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan yaitu persembahan ibadah, pembangunan dan persembahan perpuluhan dapat dikirim via transfer ke Bank Maspion atas nama GPPS Siloam dengan nomor rekening 10960466631 dengan memberikan keterangan apakah itu persembahan ibadah, pembangunan atau persepuluhan. Yang keempat, gereja mengundang jemaat Tuhan untuk tetap berdoa bagi kebaikan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kami tetap berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi dan mencintai bangsa ini. Karena di bangsa ini gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umatmu yang selalu menyerukan nama yang berkuasa itu. Memanggil dan berteriak. Kami percaya telingamu terbuka buat bangsa ini. Ampuni segala kelemahan, kekurangan, ketidakpedulian kami mungkin terhadap bangsa ini selama ini. Tuhan yang memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat yang dari pusat sampai ke daerah. Kota kami Surabaya dan Sidoarjo, Pondok Chandra ini kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tetap limpahkan damai sejahtera, keamanan, kerukunan.
hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami. Dengan hikmat yang dari Tuhan, mereka memiliki kemampuan yang lebih berpikir dengan jernih, memberikan keputusan-keputusan yang tepat, supaya bangsa ini cepat juga keluar dari krisis yang melanda karena COVID ini. Kiranya Tuhan sendiri yang musnahkan COVID dari muka bumi ini, terutama dari Indonesia, sehingga hidup kami bisa seperti biasa, normal kembali, terutama kami bisa beribadah secara langsung di gereja ini bersama-sama hamba-hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini, mulai dari WL, singer, tim musik, hamba Tuhan yang melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, multimedia. Tuhan yang memberkati, mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Yesus. Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap sukacita dan tetap semangat.